Kemarin, hari ini saya akan langkah pemerintah untuk kami mengembangkan terus mewadahi berbagai. Oleh karena itu, dan sekalian agak lebih rinci, meskipun para menteri terkait pada kesempatan berikutnya lagi nanti. Yang ketiga, dari masalah yang kita hadapi dan apa dampak ekonomi 5 tahun ke depan, dan khusus tahun 2005, bahwa kita menghadapi sejumlah persoalan, sebutlah tsunami, persoalan misalnya masalah keadilan. Posisi hari ini lebih baik atau jauh lebih baik meskipun dunia usaha kita itu nyata kita rasakan hari-hari. Oleh karena itu saya harus menyampaikan dengan jujur menurun. Yang kedua, inflasi tentu akan meningkat tingkat pengangguran yang ada. Balance of payment itu juga bisa terganggu, apalagi cadangan devisa. APBN kita baik, manageable, dan diperkirakan tidak akan bisa bertahan. Apalagi kalau tidak kita lakukan langkah-langkah yang tepat. Pengeluaran pemerintah yang tentu harus segera dialirkan pada semester 2 ini. Itu yang ada, dan kemudian tetap memenuhi tujuan pembangunan kita. Itu adalah inti masalah dan dampaknya terhadap ekonomi kita sekarang dan ke depan, terutama yang berkaitan dengan makroekonomi. Kebijakan ini kami letakkan dalam satu paket upaya untuk memberikan bantuan, perlindungan, dan kompensasi kepada kelompok miskin itu sudah diterima atau paling tidak sudah memastikan bahwa kompensasi dan bantuan kepada kelompok miskin rakyat kecil akibat dalam hal ini. Tentang proses itu agar biaya defisit itu dengan 3 sumber pembiayaan itu pun bisa kita lakukan. Sumber-sumber inilah yang seperti nilai tukar, pertumbuhan, termasuk kuota, dan yang lain-lain. Tentu kita lihat berapa subsidi yang bagus. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, growth. Dan yang dalam keadaan seperti ini, janganlah ada yang melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri tanpa peduli kepada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang lain, terutama yang menyangkut kejahatan BBM dan kejahatan valuta asing. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena hari-hari terakhir ini kami pemerintah banyak sekali mendapatkan saran, rekomendasi, masukan, bahkan ikut bertemu kami untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu beliau-beliau itu, organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi, termasuk saudara-saudara kita dari negara sahabat yang juga ingin membantu pemerintah kita mengatasi masalah ini. Itulah yang saya sampaikan, dan dalam kesempatan yang baik ini saya memberi kesempatan 2, 3, 4 pertanyaan yang relevan dengan masalah yang saya sebutkan ini. Wahyudi dari Bloomberg, Pak. Kira-kira timing kenaikan BBM itu diperkirakan kapan dan range-nya di berapa persen diperkirakan, dan berapa dana yang bisa save dari subsidi itu, Pak? Kalau saudara mendengarkan penjelasan saya, September, Oktober itu menuntaskan semua pemberian bantuan dan kompensasi bagi kelompok miskin dan rakyat kecil akibat kenaikan BBM 1 Maret yang lalu. Saya minta pula September dan Oktober ini betul-betul sudah jadi rencana kompensasi, bentuk penyaluran, besaran, apakah cash atau kombinasi cash dan non-cash apapun, sehingga kita sudah siap. Tentunya kalau ini berjalan dengan baik dan lancar, maka setelah Oktober kita tentu bisa melakukan kenaikan BBM ini, karena sekali lagi untuk penyelamatan fiskal kita, BBM kita. 2 bulan sangat berharga dan kita akan dengan tekun
hari demi hari menyiapkan semuanya itu. Satu Pak, mungkin Satu, lalu kemudian terakhir. Satu pertanyaan. oke. Tadi disebutkan juga soal nilai yang paling realistis untuk patokan dari BBM tadi Pak, kan yang 40 dolar per barrel. Mungkin sudah ada revisi berapa Pak, mungkin yang realistis, yang mungkin yang sesuai dengan keinginan pasar. Saya tidak ingin mendahului yang sedang digarap oleh pemerintah dan DPR, tetapi kalau angka itu sekitar 55 dolar pendapat saya pribadi, plus atau minus dari situ, itu menjadi lebih realistik daripada 40 dolar yang kita tahu di luar harganya sudah 60 dolar lebih dan ada kecenderungan makin meningkat. Tapi selebihnya saya serahkan nanti kepada pemerintah dengan DPR yang sedang menggarap masalah itu. Nama dan Saya Tia dari Antara, Pak. Pak, banyak pihak memperkirakan sebetulnya kebijakan pemerintah itu juga akan mencakup reshuffle kabinet. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini, dan apakah ada alasan khusus mengapa Bapak Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian tidak diundang dalam rapat hari ini? Terima kasih. Nah, begini, supaya tidak terlalu banyak rumor ya, dugaan-dugaan yang kadang-kadang berlebihan negatif ya. Tadi malam kami sidang kabinet paripurna, lengkap di situ ya. Gubernur BI akan menjelaskan kebijakan moneter, Menko Perekonomian menjelaskan langkah-langkah yang diambil, Menteri Keuangan menjelaskan masalah fiskal, Kepala Bappenas menjelaskan APBN yang berkaitan dengan kompensasi nantinya, Menteri Energi menjelaskan masalah pergerakan dan prospek kenaikan harga minyak dan yang berkaitan dengan BBM, dan kita membahas sampai barangkali hampir jam 12 malam, semua ada di situ. Hari ini hasil bahasan tadi disusun oleh tim kecil yang saya tunjuk tadi malam, yang lebih praktis, lebih teknis, mengalir dari apa yang kita bahas tadi malam. Sebenarnya tidak ada masalah apapun, bahwa ini tidak lengkap sekali sebagaimana yang disampaikan. Tentang isu reshuffle kabinet ya, ini supaya jangan kesana kemari beritanya. 2 hari yang lalu saya dalam sebuah forum ditanya, apakah Presiden tetap akan melaksanakan evaluasi 1 tahun pemerintahannya, termasuk mengevaluasi kinerja para menterinya. Jawaban saya, ya. Saya akan konsisten dan konsekuen untuk melaksanakan evaluasi. Untuk apa? Saya harus tahu kinerjanya. Kalau ada yang jauh di bawah standar yang saya harapkan dan betul-betul mengganggu kinerja pemerintahan ini, tentu saya punya peluang untuk melakukan penataan kembali, sebutlah reshuffle. Kalau performance-nya itu hanya kurang sedikit dari harapan saya bisa tutup. Oleh karena itu ini berjalan, dan khusus BBM ini saya mendengar tolong ganti menteri ini, menteri itu, menteri ini, menteri itu. Saya lebih mengutamakan sekarang ini, hari-hari sekarang ini menyelesaikan masalah ini. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih tepat, lebih bagus. Daripada menghabiskan waktu saya untuk tiba-tiba melakukan reshuffle dalam keadaan seperti ini. Tapi saya akan tetap konsisten bahwa evaluasi akan saya lakukan, dan setahun sudah cukup bagi saya melihat semuanya, termasuk bagaimana krisis BBM serta kurs ini diatasi secara baik oleh pembantu-pembantu saya. Terima kasih Pak. Henry dari BBC Pak. Ini kan programnya lebih banyak, lebih cenderung pada program awal yang Bapak sampaikan pada awal pemerintahan. Apa hal-hal yang paling baru dari hal ini, dan seberapa besar keyakinan Bapak bahwa paket kebijakan ekonomi baru ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik? Tidak, saya tidak setuju dengan komentar saudara. Dalam awal pemerintahan saya menjelaskan rencana pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Saya belum bicara menaikkan harga minyak, saya belum bicara ada kenaikan seperti ini, ada pergerakan kurs seperti ini, ada keluar investasi, ada segera diperlukan dibukanya cepu, tangguh, jeruk, dan lain-lain. Saya kira saudara mensimplifikasikan masalah, dan justru yang kita lakukan ini solusi jangka pendek untuk masalah ini, solusi jangka menengah dan jangka panjang.
tidak boleh melihat sepotong-sepotong. Pasar dalam dan luar negeri melihat. Apakah pemerintah hanya sibuk menurunkan kurs saja? Apa pemerintah juga punya setelah jangka pendek diatasi? What next? Roadmap-nya apa? Programnya apa? Strateginya apa? Ini yang kita jelaskan. Dan ini sesuai dengan yang saya terima dari banyak pihak. Pak Presiden jangan hanya mengatasi kurs, tapi bagaimana ekonomi Indonesia dilihat oleh dunia itu punya arah yang bagus, punya program yang bagus, dan kemudian langkah-langkahnya ada perbaikan dan percepatan. Kalau saudara mendengar istilah percepatan, akselerasi, saya kira itu tentu bagian dari evaluasi kita yang ternyata masih macet di sana sini dan perlu kita evaluasi. Satu Pak. Sudah. Baik, terakhir. Baik Pak, dalam rangka mempercepat cepu, dalam hal ini Pertamina sendiri kelihatannya ada sedikit polisi yang mengganjal untuk sehingga menyebabkan percepatan penandatanganan cepu itu menjadi terhambat Pak. Apakah juga Bapak akan mengadakan cure of duty di dalam tubuh Pertamina? Terima kasih Pak. Yang paling menarik kalau reshuffle, kalau mengganti pejabat itu. Begini, bagi saya, bagi pemerintah, semakin cepat berproduksi ladang-ladang minyak itu semakin baik, termasuk cepu. Karena kalau bisa diproduksi, cepu plus jeruk itu bisa menyumbang 200.000 barrel per hari. Bayangkan kalau sekarang kita punya 1,075 barrel per hari tambah 200, maka harapan saya dalam 5 tahun mencapai 1,3 juta barrel per hari bisa dicapai. Ada permasalahan yang harus kami sinkronisasikan. Sebenarnya tujuannya sama, agar adil, agar yang kita kelola ini tepat, cepat, menghasilkan, memperhatikan juga sistem desentralisasi dan lain-lain. Ini yang sedang kita selesaikan, dan saya kira dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini kita akan sudah harus masuk pada draft kontrak yang tepat, yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Sebenarnya adalah korporat to korporat, business to business. Tetapi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan Pertamina juga BUMN, betul? Oleh karena itulah kita ingin menata semuanya dengan tepat, baik, dan benar. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.